Halo, nama saya Amelia Cantik Madani, saya dari kelas 12 MIPA. Video saya kali ini saya membahas tentang senyawa karbon. Dari namanya senyawa karbon, kita sudah pasti dapat menyimpulkan bahwa senyawa ini tersusun dari karbon. Berikut definisinya. Senyawa karbon adalah senyawa yang komponen utamanya tersusun dari atom C, karbon, H hidrogen, O oksigen, N nitrogen, S sulfur, dan unsur organik lainnya. Senyawa karbon digolongkan berdasarkan gugus fungsi yang dimiliki. Apa sih gugus fungsi itu? Gugus fungsi adalah yang menentukan struktur dan sifat senyawa organik. Nah, berikut adalah contoh-contoh dari gugus fungsi. Ada banyak, yaitu alkanol atau alkohol, alkoksi alkana atau eter, alkanon atau keton, alkanal atau aldehida, asam alkanoat atau asam karboksilat, alkil alkanoat atau ester, haloalkana atau alkil halida. Nah, ini sangat berperan penting dalam nanti kita menentukan nama IUPAC-nya, karena kita harus tahu gugus fungsinya dulu, baru kita bisa memberi nama. Karena dalam bab ini tidak banyak materinya, jadi saya langsung saja ke contoh soal. Contoh soalnya adalah tuliskan nama IUPAC dari senyawa-senyawa di bawah ini. Di sini ada ini CH3, CH2, C sama C. Ya, ini pokoknya gambarnya ini. Cara penyelesaiannya kita simak di video selanjutnya. Cara menyelesaikan ini adalah menentukan dulu gugus fungsinya. Karena di sini ada OH, jadi saya simpulkan bahwa ini adalah gugus fungsinya adalah alkohol. Nah, langkah kedua adalah memilih rantai yang paling panjang dan diberi nomor. Di sini sudah saya beri nomor 1, 2, 3, 4. Kenapa saya lebih memilih penomorannya dari sini? Karena penomoran ini lebih dekat dengan rantai cabang yang OH-nya ini. Karena di sini sudah ada penomorannya, jadi kita langsung saja menentukan nama-namanya. Karena ini OH menempel di nomor 2 dan ini ada 4, 1, 2, 3, 4. Kita tulis dulu butanol. Butanol karena ini ada 4, 1, 2, 3, 4, dan ini adalah gugus fungsi alkohol. Jadi ini namanya ada OL-nya di belakang, jadi butanol. Nah, karena ini rantainya menempel pada nomor 2, jadi di sini diberi nomor 2. Setelah itu kita juga bisa lihat di sini juga ada rantai lagi. Ini jumlahnya ada 2, jadi namanya etil. Karena menempel di nomor 2, jadi namanya 2 etil. Ini jelek sekali ya. 2 etil, 2 butanol. Seperti ini. Nah, ini contoh soal yang kedua ya teman-teman dan Ibu Septi. Sebanyak 1,10 gram asam alkanoat tepat dinetralkan oleh 50 ml larutan 0,25 molar NaOH. C sama dengan 12. Ini AR-nya ya. Nah, yang ditanyakan itu adalah asam alkanoat. Nah, kita simak di video yang berikutnya penjelasannya. Nah, untuk soal yang kedua, saya menggunakan 3 langkah ini. Yang pertama menentukan mol asam, menentukan MR asam, dan menentukan asamnya. Yang pertama ini, saya pakai konsep titrasi, yaitu mol asam sama dengan mol basa. Saya masukkan yang sudah diketahui di dalam soal. Karena ini menghitung mol, jadi yang 50 tadi yang diketahui di soal saya jadikan 0,05, saya jadikan liter maksudnya.
dan hasil perkaliannya sudah saya hitung. Ini hasilnya 0,0125 mol. Selanjutnya saya menghitung MR asamnya dengan cara ini. Massa asam dibagi dengan mol asam. Karena massa asamnya sudah diketahui di dalam soal, yaitu 1,10 gram. Lalu saya bagi dengan hasil dari mol asam ini, 0,0125 mol. Dan hasilnya 88 gram per mol. Selanjutnya, di langkah yang ketiga, saya menghitung semua MR yang ada di opsi jawaban pada soal, yaitu yang ini asam etanoat, yang ini propanat, yang ini butanoat, yang ini pentanoat, dan yang ini heksanoat. Nah, dari jawaban 8,88 gram per mol ini yang paling mendekati adalah yang ini, yaitu butanoat. Jadi pada soal tersebut jawabannya adalah asam butanoat. Halo, bertemu lagi dengan saya. Semoga tidak bosan. Video saya kali ini saya membahas tentang benzena dan turunannya. Nah, yang pertama kita tentu saja ke definisinya dulu. Yang pertama itu ya definisi. Benzena adalah senyawa organik siklik aromatik dengan 6 atom karbon yang bergabung membentuk cincin segi 6, memiliki rumus molekul C6H6 seperti yang sudah saya tuliskan. Nah, meskipun memiliki 3 rangkap, maksudnya saya meskipun memiliki 3 ikatan rangkap, benzena sukar mengalami adisi. Reaksi-reaksi benzena umumnya adalah substitusi terhadap atom-atom H tanpa mengganggu cincin aromatik. Sebelum lanjut ke sifat-sifat benzena, ada turunan dan tata nama turunan benzena. Untuk benzena itu memiliki nama IUPAC dan trivial. Penatanaman IUPAC dari senyawa turunan benzena adalah dengan cara memberi nomor yang paling kecil atau yang paling rendah pada atom karbon dalam cincin yang mengikat substituennya. Kita lanjut ke sifat-sifat benzena. Sifat-sifat benzena yang sudah saya tuliskan pada PPT berikut, yaitu benzena merupakan cairan kental, tak berwarna dan mudah terbakar. Jadi ya gitulah. Memiliki uap yang berbau tidak enak dan bersifat racun. Larut dalam pelarut organik, dapat mengalami reaksi substitusi, memiliki titik beku 5,5 derajat Celcius dan titik didihnya 80,1 derajat Celcius. Kurang reaktif dibandingkan alkena. Benzena lebih mudah mengalami substitusi daripada adisi. Selanjutnya kita ke pembuatan benzena. Pembuatan benzena itu ada berbagai cara. Salah satunya adalah memanaskan kalsium benzoat dengan kalsium hidroksida. Nah, reaksinya itu seperti ini ya, teman-teman dan Bu Septi, sudah saya paparkan di PPT saya. Reaksinya terjadinya seperti ini. Untuk selain itu, pembuatan benzena itu juga bisa dari destilasi bertingkat tir batu bara. Nah, tapi yang dihasilkan itu tidak hanya benzena, tetapi ada juga menghasilkan silena, terus naftalena, antrosena, fenol, dan lain-lainnya masih banyak lagi. Manfaat benzena itu banyak bagi kehidupan manusia, tetapi juga ada dampaknya juga. Seperti contohnya itu toluena. Toluena itu digunakan sebagai bahan peledak. Nah, ada juga anilina yang digunakan sebagai bahan baku pembuatan obat seperti antipirina dan digunakan juga untuk membuat zat warna. Terus ya itu aja. Tetapi penggunaan anilina ini kalau banyak-banyak itu bisa membuat pusing, muntah-muntah, terus sakit kepala. Ada juga klorobenzena yang digunakan untuk pembuatan pestisida dan fenol, dan juga ada natrium benzena.
Natrium benzena yang digunakan untuk mengawetkan makanan yang berada di yang dikemas oleh kaleng-kaleng itu. Ya, yang pokoknya yang makanan kaleng itu diawetkannya menggunakan natrium benzena. Ada juga benzaldehyda yang digunakan pada parfum dan zat warna. Kita masuk ke contoh soal yang pertama. Berikan nama senyawa-senyawa turunan benzena pada gambar berikut. Karena di soal sudah ada penomorannya, jadi kita tinggal melihat saja. Di sini ada Cl yang menempel pada nomor 1 dan 4. Jadi dapat disimpulkan bahwa jawabannya adalah 1,4 diklorobenzena. Mohon maaf karena tidak cukup tempatnya dan saya kesulitan menulis di HP, jadi penamaannya agak ke bawah. Masuk ke contoh soal yang kedua, sama seperti contoh soal yang sebelumnya, yaitu menentukan namanya. Di sini ada OH, pasti di belakangnya ada OL-nya. Nah, ini di sini dapat kita lihat ada Cl yang hinggap di nomor 3 dan 4. Jadi ini jawabannya pasti nomor 3 dan 4. 3,4. Karena ini kloronya ada 2, pasti dikloro. Tapi di sini juga ada OH-nya yang tidak boleh dilupakan. Jadi ini jawabannya 3,4 diklorofenol. Sekian. Terima kasih.